Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada pembahasan fluida dinamis dengan topik penerapan hukum Bernoulli. Teorema Torricelli menjelaskan bahwa jika suatu wadah yang berhubungan dengan atmosfer bagian atasnya kemudian memiliki lubang yang jauh lebih kecil dari luas penampang wadah di bawah permukaan fluida, maka kelajuan semburan fluida sama dengan kelajuan gerak jatuh bebas benda. Perhatikan gambar ini. Ini permukaannya lebar, luas. Di sini udah luar kan. Jika suatu wadah yang berhubungan dengan atmosfer bagian atasnya, ini berhubungan dengan atmosfer, kemudian memiliki lubang yang jauh lebih kecil dari luas penampang wadah di bawah permukaan fluida. Ini lubangnya jauh lebih kecil dari permukaan di sini, maka kelajuan semburan fluida sama dengan kelajuan gerak jatuh bebas. Rumus jatuh bebas dan V sampai akar 2GH. Nah ini loh terdapat di sini, tapi hanya di sini kan H1, berarti V2 ini kan kecepatan yang keluar pada lubang 2, ini kan lubang 1 A1, sini lubang 2, maka V2 jatuhnya H1, jadi V2 sama dengan akar 2GH1 ini ya. Ini persamaan yang berlaku dari teorema Torricelli. Penurunan persamaan teorema Torricelli, debit yang keluar di sini kan sama dengan luasnya A2 kali V2. Debit kan sama. Kalau di sini A1 V1, karena luasnya besar kecepatannya kecil mendekati 0. Kalau di sini kecepatannya besar karena luasnya kecil gitu loh. Di A2, nah ini V ini V2. V2 itu sama dengan akar 2GH1. Jadi debitnya Q sama dengan A2 akar 2GH1. Kita ketahui jarak X. X itu sama dengan V. V itu yang keluar dari sini. V2 kalikan T. Sedangkan T untuk jatuh bebas itu rumusnya 2H per G. Maka X max kita campurkan ketemu 2 akar H1H2. H1H2 itu piye? H1 itu ini kan letak bocornya. H1 itu HA, nah ada yang nyebut HA, tinggi di atas lubang bocor atau di lubang. Terus H2 jarak dari lubang bocor ke bawah. Ada nyebut HB, ini nyebut HA, dari lubang bocor ke atas 21, dari lubang bocor ke bawah itu namanya H2. Jadi X max itu sama dengan 2 akar H1H2. Tabung Venturi adalah sebuah pipa yang memiliki bagian menyempit. Venturimeter adalah suatu alat yang dibuat berdasarkan konsep tabung Venturi yang digunakan untuk mengukur kelajuan fluida. Venturimeter terdiri dari dua. Satu Venturimeter tanpa manometer yang dinamakan pipa Venturi. Ini untuk mengukur besar sebuah tekanan. Berlaku persamaan P1 min P2. Di sini tekanannya P1. Ini P1, di sini P2. P1 dan P2 itu lebih besar P1. Maka P1 min P2. Besarnya di sini nih. Ini kan sudah luas semua. Rho GH Rho GH ya, ini Rho GH. Nah itu karena terdapat di bidang datar sama dengan setengah Rho V2 kuadrat min V1 kuadrat.
Kecepatan aliran dapat dihitung antara V1 dan V2 itu besar V2. Maka naik besar V2 ini V1 sama dengan akar V2 kuadrat min 2GH. Ya itu ya. Tapi kan V2 nya itu kan lebih besar dari V1, maka di sini V2 sama dengan akar V1 kuadrat plus akar 2GH. Hubungan dengan persamaan kontinuitas, hubungannya V1 sama V2 kan besar V2. Rumus belakangnya sama ini ya, 2G per A1 kuadrat min A2 kuadrat. Karena naik V1 itu lebih kecil dari V2, maka A2 nih, maka A2, karena A2 dan A1 lebih besar, berarti ini dibalik. Naik V1 makanya A2, naik V2 makanya A1, gitu loh. Nah, kecepatannya rumusnya 2GH. Ya. Itu ya. Ini perumusannya, bisa tembak misalkan dari rumus ini. 2. Ventimeter dengan manometer. Berlaku persamaan. Ini P1, sini P2. P1 dan P2 itu lebih besar dari P1. Nah, ini rho-nya ada dua. Ini rho aksen, ini rho fluida. Jadi rho aksen kurang rho kalikan GH. Ini tekanannya. Ya, P1 P2. Tapi badan kecepatan setengah rho V2 kuadrat min V1 kuadrat. Tolong bandingkan dengan yang tanpa manometer. Ya, kata tanpa manometer ini rho-nya kan sama itu ya, rho itu. Nah, ini rho-nya beda. Ya. Kecepatan aliran dapat dihitung hampir sama dengan tanpa manometer, ya. Belakangnya sama ini. Ya. Nah, ini kan ini dua rho aksen min rho. Ya. Kalau itu ini per rho. Rho aksen itu nih sejenis ini ukurnya. Nah, kalau rho itu fluidanya. Terus sama ya ini. Naik V1 kita gunakan A2. Naik V2 kita gunakan A1. Ini sebenarnya udah tahu itu ya. Ini perumusannya. Tabung pitot adalah tabung yang digunakan untuk mengukur kelajuan gas. Ini tabung pitot seperti ini. Ini gas, ini terbuka masuk ke sini. Ini dia berhenti di sini tertahan, lainnya kan lurus. Nah, ini kan PA, di sini PB. Di sini tekan di PB, jadi PB min PA sama dengan rho aksen dia, karena ini udara. Tapi sama dengan setengah rho V kuadrat kecepatan ini, karena yang nekan tuh udara ini. Itu ya. Kecepatan aliran dapat dihitung V sama dengan 2 rho aksen GH per rho. Kalau tadi untuk torus ini kan 2GH ya, tapi ini 2 rho aksen per rho gitu ya, untuk membedakan ya. Ini berarti nah, dihitung rho aksen dengan rho itu penting satuannya sama, tapi GH itu satuannya adalah MKS, supaya ini ketemuannya meter per sekon. Sampai di sini dulu pembahasan penerapan hukum Bernoulli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.